Kok Willy Wilhelmus, Wilhelmus. Ya santai Nggak aja. tahu bos. Oke ya, gini ya. Lain kali nggak perlu kayak gitulah, bilang aja apa setelah join misalnya Pak saya slide belum jadi atau kelompok saya agak susah dihubungi yang kayak gitu misalnya kendalanya, atau misalnya Pak kan rencananya Bapak ngasih saya materi tapi sepertinya belum jadi saya belum ada bayangan juga, nggak masalah dengan alasan yang seperti itu, saya santai aja. Oke Ya bos, sekarang tahu sih. iya iya, tadi kaget saya masa sih ada dosen yang mau ngadain bimbing orang kita lagi terkurung di aula seminar. Dan saya ada alasan untuk kabur makanya saya setup jam 1 jadi saya bisa kabur deh sebentar kayak gitu. Oke ya teman-teman, kemarin kita rencananya ada 4 kelompok untuk presentasi. Nah sekarang eh, yang siap siapa kalau misalnya mau coba dulu untuk dipresentasikan boleh. Nanti intinya gini teman-teman, kalau memang ada yang belum atau tidak ikutan presentasi itu tetap akan saya minta untuk sampai anggota timnya lengkap dulu baru presentasi. Karena saya ingin juga nilainya ini bagus seperti itu. Nanti akan saya gabung dengan nilai UTS, dan nanti kita ada praktek-praktek Python. Nah, pada saat itu kalau misalnya nilai teman-teman sudah mencukupi dan sudah cukup bagus, itu mungkin saya rekomendasikan untuk teman-teman bisa tanpa UAS nanti seperti itu. Apalagi teman-teman yang memang sudah cukup sering untuk join di live session, saya sangat apresiasi. Nah, mungkin saya bisa bantu apresiasi itu dengan salah satunya membebaskan teman-teman yang aktif dari UAS lah. Jadi kalau aktif kemudian UTS-nya bagus, presentasinya oke, nah itu lumayan untuk rekomendasi. Nanti tak perlu ikutan UAS. Jadi yang mungkin nilainya kurang di UTS ujian kemarin yang hitung-hitungan itu, saya pasti adain remedi atau gimana caranya biar nilainya bagus kayak gitu. Jadi kita bisa lulus bareng-bareng lah di mata kuliah ini. Oke, saya langsung aja ke teman-teman yang mempresentasikan tentang decision tree mungkin. Silahkan siapa yang mau coba duluan. Sambil saya buka file absennya sebentar. Eh, Kelompok eh, kita coba ya Pak ya untuk presentasinya ya. Iya, Dadas, Bung. Coba Banten, nanti kan Tiang coba kasih masukan. Silakan, silakan. Yang penting masing-masing dapat bagian aja untuk presentasi kayak gitu. Baik Pak. Oke, ya untuk ikhtiar kalau emang ada kendala di kelompok yang ada berhalangan, nggak apa-apa. Nanti kita akan jadwalkan lagi biar semuanya bisa klop ikutan seperti itu. Ya, silakan coba di share screen untuk Gusti Eh, Wisnawa ya Wisnawa. Ampun, kelihatan Pak. Sampun, sampun. Oke, silakan kurang lebih 15 menit. Jangan lewat. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Igu Srimade Wisnawo. Di sini kelompok kita akan membahas tentang metode klasifikasi decision tree. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian decision tree, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan, yang ketiga contoh penerapan, dan keempat contoh soal. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Kadek Bayu. Oke, silakan Kadek Bayu. Eh,
Suaranya belum terdengar atau memang belum ya? Sebentar. Selamat siang, Pak. Nggih. Siang, Kadek Bayu. Sorry. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian decision tree. Decision tree adalah alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya, sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi. Adapun jenis keputusannya, ada dua jenis utama pohon keputusan yang didasarkan pada variabel target, yaitu pohon keputusan variabel kategori dan pohon keputusan variabel kontinu. Yang pertama yaitu discussion tree variabel kategori. Sebuah pohon keputusan variabel kategori termasuk variabel target kategori yang dibagi ke dalam kategori. Misalnya kategori yang bisa atau tidak kategori berarti bahwa setiap tahap proses keputusan jatuh ke dalam salah satu kategori dan tidak ada di antaranya. Yang kedua ada discussion tree variabel continue. Pohon keputusan variabel continue adalah pohon keputusan dengan variabel target continue. Misalnya pendapatan individu yang pendapatnya tidak diketahui dapat diprediksi berdasarkan informasi yang tersedia seperti pekerjaan, usia, variabel kontinu lainnya. Adapun kelebihan dan kekurangan decision tree. Yang pertama, pengambilan keputusan sangat kompleks dan global. Misalnya daerah pengambilan keputusannya yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang kedua, ada eliminasi perhitungan yang tidak diperlukan. Misalnya, eliminasi perhitungan yang tidak perlukan karena kita menggunakan penentu pohon keputusan, maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria dan kelas tertentu. Dan adapun kekurangan decision tree, yaitu overlap jika banyak yang menggunakannya. Sering terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Dan yang terakhir ada kesulitan untuk mendesain pohon keputusan. Hasil kualitas keputusan yang dapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Contoh penerapan decision tree dapat dijelaskan misalnya kita sedang mengikuti suatu lokakarya sehari-hari, namun karena pagi harinya kita belum sarapan dan perut terasa lapar, sedangkan waktu makan siang baru tersedia jam 12.30, maka kita memutuskan akan izin keluar terlebih dahulu untuk mencari makan di luar tempat lokakarya tersebut. Sebagai konsekuensinya kita akan terima materi lokakarya. Demikian penjelasan dari saya, akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keenam ada contoh soal menentukan hipertensi menggunakan decision tree. Data diambil dengan 8 sampel dengan pemikiran bahwa yang mempengaruhi seseorang menderita hipertensi atau tidak adalah usia, berat badan, dan jenis kelamin. Usia mempunyai instan muda dan tua, berat badan yang mempunyai instan underweight, overweight, dan jenis kelamin mempunyai instan pria dan wanita. Data sampel yang digunakan untuk menentukan hipertensi. Langkah mengubah data menjadi tree menentukan order lebih menyusun tree. Materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembicara yang pertama Bayu, yang kedua Sira deh. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan
Ya, silakan Yuda. Eh, Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk menentukan node terpilih. Itu untuk menentukan node terpilih, gunakan nilai entropi dari setiap kriteria dengan data sampel yang ditentukan. Yang kedua, node terpilih adalah kriteria dengan entropi yang paling kecil. Memilih node awal. Di sini kita mendapatkan data dengan kategori usia, yaitu muda dan tua, dan hipertensi, ya dan tidak. Jadi untuk menentukan entropi kita menggunakan rumus Q1 sama dengan min 1/4, di mana 1 ini adalah jumlah orang pada usia muda yang memiliki hipertensi. Kemudian angka 4 didapat dari jumlah orang pada usia muda. 2, 1/4 dikurangi 3, yaitu orang dengan usia muda yang tidak hipertensi. 3/4 log 2, 3/4 didapat hasilnya adalah 0,81. Kemudian dilanjutkan dengan usia tua, yaitu Q2 sama dengan min 2/4 log 2, 2/4 dikurang 2/4 log 2, 2/4. Dapat hasilnya adalah 1. Selanjutnya, untuk menentukan entropi untuk kategori usia, digunakan E sama dengan 4/8 Q1, di mana angka 4 didapat dari jumlah orang dari usia muda per 8, di mana 8 adalah jumlah seluruh orang pada kategori usia. Ditambah 4/8 Q2 sama dengan 4/8 dikali 0,81, ditambah 4/8 dikali 1 sama dengan 0,91. Sekarang untuk menentukan node awal, lakukan perhitungan seperti sebelumnya berdasarkan kategori, yaitu di sini berdasarkan kategori usia, kelamin, dan berat. Kemudian untuk memilih atribut untuk digunakan untuk decision tree, kita memilih atribut dengan nilai entropi terkecil, yaitu di sini didapat yang memiliki nilai terkecil adalah dengan kategori berat, yaitu 0,41. Selanjutnya, penyusunan tree awal. Setelah didapat berdasarkan kategori berat, kita mendapat penyusunan tree awalnya, yaitu di sini pada berat dibagi menjadi 3 lagi, yaitu overweight, average, dan underweight. Leaf node berikutnya dapat dipilih pada bagian yang mempunyai nilai plus dan min. Pada contoh di atas, hanya berat overweight yang mempunyai nilai plus dan min, maka semuanya pasti mempunyai leaf node. Untuk menyusun leaf node, lakukan satu persatu. Next, penentuan leaf node untuk berat overweight. Di sini karena pada kategori berat overweight memiliki nilai plus dan min, kita lakukan lagi penghitungan entropi, yang yaitu didapat nilai entropinya adalah 0,96 dan berdasarkan jenis kelamin, yaitu nilai entropinya 0,69. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan untuk penyusunan tree. Dikarenakan terdapat persamaan entropi pada usia dan jenis kelamin, sehingga tidak ada cara lain selain menggunakan pengetahuan pakar atau memilihnya secara acak. Di sini kita akan memilih jenis kelamin untuk
carinya, dan di sini yang berjenis kelamin wanita yaitu Rina sudah diprediksi positif hipertensi. Tetapi untuk yang berjenis kelamin pria di sini terdapat dua kemungkinan, bisa positif maupun bisa negatif. Itu hasil TRI. Pada usia tua ternyata ada satu data yang menyatakan ya dan satu data menyatakan tidak. Keadaan ini perlu dicermati, pilihan hanya terdapat ditentukan dengan campur tangan seorang pakar. Mengubah TRI menjadi rules. Untuk rumusnya, jika berat sama dengan overweight dan berat underweight, maka tidak hipertensi. Jika berat sama dengan overweight dan berjenis kelamin wanita, maka bisa dinyatakan hipertensi. Jika memiliki berat badan overweight dan berjenis kelamin pria dan usia muda, maka bisa dinyatakan hipertensi. Jika berat badan overweight berjenis kelamin pria, usianya tua, maka bisa dinyatakan tidak hipertensi. Dari hasil pada prediksi training, dari 8 data hanya terdapat satu data yang mengalami kesalahan. Jadi dapat disimpulkan kesalahan sama dengan 12,5%, 1 dari 8 data. Sekian yang dapat kami jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak timnya Gusti Made Wistawo, kemudian Bayu Saputra, dan juga Gede Yudiana Putra. Ya, untuk penjelasannya sudah cukup oke ya. Jadi pada prinsipnya teman-teman, decision tree itu adalah kita menentukan yang mana yang lebih dahulu dijadikan if-nya gitu. Nah, ini kan case-nya ada 3 parameter, yaitu berat badan, kemudian jenis kelamin, dan juga umur. Nah, teman-teman bisa bayangkan case-nya yang bisa di-handle oleh machine learning, itu posisinya mungkin nggak cuma 3 data ini, bisa jadi ada 10 kriteria di sana. Jadi dari segi jenis kelamin, atau mungkin tempat tinggal, atau mungkin kondisi tekanan darah, segala macam ya. Hipertensi itu tekanan darah ya. Atau misalnya apa gitu yang lain. Misalnya dari pola kebiasaannya mereka, misalnya juga masuk di dalam dataset tadi. Nah, data seperti ini itu bisa didapatkan misalnya dari rekam medis pasien. Dan jumlah pasiennya misalnya, ini kan karena contoh perhitungan, jadi dibatasi menjadi 8 contoh data. Case-nya di lapangan itu bisa menjadi 1000 data atau ratusan data gitu deh. Sehingga mesinlah yang menjadi pintar ini karena dia mempelajari pola orang yang kena hipertensi itu kayak gimana sih kayak gitu. Jadi misalnya ada 1000 data rekam medis pasien hipertensi. Dari 1000 data itu tugas kita lah sekarang mecah nih. Dari segi berat badan misalnya berapa, berlebih atau apa. Kalau tadi kan sudah dibuat dalam bentuk kata ya, misalnya tua, muda, remaja kayak gitu. Dewasa atau apalah. Kemudian dari jenis kelamin ya jelas cuma laki-laki sama perempuan. Kemudian dari segi berat badan tadi kan ada underweight atau di bawah rata-rata, kemudian average sama overweight. Nah, tentunya untuk menentukan apakah dia termasuk under, rata-rata sama over itu ada prosesnya lagi. Jadi biasanya data itu kita tentukan dulu bersama pakar. Jadi kita ngobrol sama pakar. Dokter misalnya, dok, sebenarnya pasien dengan kategori yang underweight itu yang kayak gimana sih? Nah, kayak yang body mass-nya kayak gimana sih antara tinggi badan sama berat badannya, perbandingannya kayak gimana? Sehingga di sistem yang teman-teman akan buat, misalnya untuk membuat sebuah sistem pendukung sistem
dengan mesin learning ini untuk menentukan apakah orang itu berpeluang terkena hipertensi atau tidak, itu bisa diawali dengan menanyakan tinggi badan, berat badan, kemudian jenis kelamin, kemudian tanggal lahir. Dari tanggal lahir kita ketahuan umur, nah segala dan yang lain seperti itu. Nah dari sana teman-teman kita ubah dataset tersebut ke dalam bentuk dataset yang tadi dicontohkan oleh kelompoknya Gusti Made Wisnawa. Jadi yang overweight itu harus ditentukan dulu. Gimana caranya mendefinisikan overweight atau average atau underweight kayak gitu. Jadi yang berat badannya di bawah, berat badannya rata-rata, atau berat badannya kelewatan kayak gitu. Nah, sehingga dengan 8 data tadi ternyata terbentuklah bentuk decision tree-nya, keputusannya kayak tadi. Jadi yang pertama kali ditanya itu adalah berat badannya. Karena nyaris tidak ada kasus hipertensi di berat badan yang di bawah sama rata-rata. Nah, itu kan tergantung kondisi datanya. Jadi kalau datanya misalnya lebih banyak lagi dan lebih complicated lagi, itu bentuk decision tree-nya bisa berubah. Jadi decision tree ini terbentuk tergantung dari posisi atau kondisi data yang diberikan. Nah, penerapannya di sistem komputer nanti tentu saja di penggunaan lagi pembacaan sensor-sensor, teman-teman. Jadi sensor itu kita coba latih dengan membaca data, kemudian data itu termasuk klasifikasi yang mana. Jadi decision tree ini teman-teman termasuk jenis pembelajaran supervised ya. Masih lupa-lupa supervised, unsupervised. Jadi kalau sudah kita bicara ini adalah pengelompokan data seperti klasifikasi yang seperti ini, sudah ada labelnya. Jadi kalau umur sekian, jenis kelaminnya ini, segala macam, terakhir labelnya adalah hipertensi. Kalau yang seperti ini datanya, terakhir datanya adalah labelnya adalah tidak hipertensi. Nah, kalau sudah seperti itu dan teman-teman diminta untuk mengklasifikasikan, dia pastinya termasuk jenis pembelajaran supervise atau terawasi. Jadi dari data yang ngasih kita label seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai lagi bingung ini supervise atau unsupervised. Kalau yang minggu lalu sempat kita bahas metode seperti Kamin seperti itu unsupervised. Jadi dia yang ngelompokin datanya sendiri. Nah, untuk perhitungan dari decision tree, teman-teman, perhitungan itu bukan sesuatu yang close book, jadi jangan pernah rumus itu dihafalin, santai aja. Nanti kalaupun ujian juga take home misalnya, teman-teman jawab tentang decision tree, tinggal dibaca aja lagi rumusnya. Yang jelas, karena di rumus itu ada pakai log, itu teman-teman wajib pakai kalkulator. Itu nggak mungkin nggak pakai kalkulator. Jadi pakai aja kalkulator untuk ngitung log 2 dari seperempat, min seperempat log 2 itu berapa, kayak gitu silakan dicari di kalkulator. Yang jelas, perhitungan tadi itu pada prinsipnya mirip-mirip dengan night bias ya. Kalau night bias kan perhitungan dari peluang kemunculan seperti itu. Berapa sih peluang kemunculan kasus? Nah, kalau di decision tree ini konsepnya itu berapa sih nilai entropinya kayak gitu. Jadi setelah ketemu nilai entropinya, kemudian dihitung lagi, terbentuklah struktur pohonnya. Nah, mungkin segitu dulu untuk kelompoknya Gusti Made Wisnawa. Saya apresiasi ya sudah punya inisiatif untuk mencoba nyari sendiri dulu dan coba untuk mempresentasikan. Kalau nggak salah sih di perhitungan decision tree itu selain entropi ada juga ngitung gain. Tapi apa tadi sudah atau belum ya? Coba nanti kita evaluasi bareng teman-teman. Yang jelas saya apresiasi untuk kelompoknya Gusti Made Wisnawa dan teman-teman. Ada Yudiana Putra dan juga ada Bayu ya, Bayu Saputra ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Ya mungkin saya lanjutkan dulu ke kelompok yang kedua untuk topik decision tree-nya, yaitu ada Alexius. Kok Alexius? Bartolomeus Juniarta Jahan, kemudian ada Marianus, dan Lamu ya, Fulgensius Sivalri Lamu.
Apakah teman-teman join sekarang? Oh, ada. Antar Pak. Laptopnya lagi nge-lag Pak. Oh iya, siap. Saya tumben dengar Sorry Pak. kata lag lagi. Biasanya kalau pas main game baru dengar kata nge-lag kayak gitu. Ya Pak. Ya, pelan-pelan aja, santai. Saya ya tak tungguin lah. Mungkin sambil menunggu Marianus. Jadi untuk teman-teman angkatan 18 yang saat ini mungkin sedang mengambil seminar, uh, itu kalau dari saya sih nggak usah terlalu panik dulu dengan adanya pengumuman deadline hari ini. Itu adalah pengumuman yang sebenarnya nanti toh juga akan diperpanjang gitu teman-teman. Jadi kalau dari sistemnya sendiri sih kalau misalnya teman-teman belum selesai ya diselesaikan dulu, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman memang berprogres selama ini dengan dosen pembimbing. Nah seperti itu sih kalau dari saya. Jadi kalau di SK sendiri karena jumlah kita bersedikit, kita biasanya punya kebijakan lagi kalau misalnya eh, seminar misalnya belum banyak yang bisa ikut karena memang sampai sampai hari ini pun juga ada beberapa bimbingan saya yang ternyata setelah ketemu dengan pembimbing dua, nah itu topiknya ada lumayan ekstrim berubah kayak gitu. Jadi nah itu demi kebaikan bersama sih karena kalau kondisinya eh, pada saat ujian itu kejadiannya dirubah oleh penguji itu menurut saya lebih parah lagi dan lebih susah. Jadi memang sebaiknya itu pada saat apa namanya bimbingan inilah terjadi perubahan judul. Nah kemarin mahasiswa saya kebetulan alat yang mau dipakai itu ternyata harganya lumayan mahal ya sampai jutaan. Jadinya rencananya diganti. Nah padahal kondisinya sekarang sudah pertemuan ke 11 ya teman-teman. Jadi kita masih punya waktu lagi 1 bulan aja untuk ini. Nah, apalagi sekarang sudah ditentukan untuk deadline pengumpulan. Nah, sebenarnya kalau dari saya pribadi, teman-teman jangan terlalu panik dan juga merasa ya udahlah mundur aja lah, nanti aja lagi kita ngambil ulang seminar itu jangan punya pikiran kayak gitu. Diselesaikan aja. Yang namanya nanti untuk susulan itu pasti selalu ada. Jadi biasanya untuk kalau seminar itu masih dibuka aja kok. Toh juga kita tidak ngejar yang namanya wisuda kan. Seperti itu. Kalau misalnya tugas akhir itu baru lebih strict teman-teman karena administrasi untuk ngurus tugas akhir tuh cukup panjang. Jadi memang batas waktunya itu agak nggak berani dari prodi untuk ngasih perpanjangan biasanya. Tapi kalau untuk seminar itu biasanya lebih lebih luas untuk perpanjangan periode pengumpulan. Kalau untuk tugas akhir, eh, kalau dari saya sih, ini buka rahasia aja dah. Memang sih jaraknya itu sudah jauh dari wisuda. Tapi biasanya dari prodi itu selalu dibuka lagi perpanjangan karena kita pingin ngepush juga mahasiswa yang bisa wisuda tuh rame-rame. Apalagi nanti
wisuda ke depan kita doakan semoga wisudanya offline ya. Jadi kalau teman-teman yang kebagian sekarang, apalagi angkatan yang 19 kayak gini, jangan semoga tidak sampai wisudanya online. Wisuda online tuh aduh tidak enak deh. Ya semoga kita pandeminya makin lama makin surut, tidak ada sampai kasus meninggal lagi sehingga kalau misalnya wisuda nanti kita bisa wisudanya offline. Kayak gitu. Ya, sudah siap seperti ini kelompoknya Lamu ya. Bartolominius Lamu sama Iya, Pak. Mariam. Ya, silakan deh dipresentasikan. Nanti kita coba compare dengan kelompoknya Gusti Made Wisnawa ya. Siapa tahu kita dapat insight baru dari presentasinya Bartolominius. Silakan. Baik, selamat siang. Ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas ini yang temanya di season 3. Pengertian di season 3. Season 3 adalah sebuah pohon di mana setiap node pohon mempresentasikan atribut yang telah diuji. Setiap cabang merupakan suatu pembagian hasil uji. Dan node daun atau leaf mempresentasikan kelompok kelas tertentu. Level node teratas dari sebuah decision tree adalah node akar atau root yang biasanya berupa atribut yang paling memiliki pengaruh terbesar pada suatu kelas tertentu. Pada umumnya, decision tree melakukan strategi pencarian secara top-down untuk solusinya. Pada proses pengklasifikasi data yang tidak diketahui, nilai atribut akan diuji dengan cara melacak jalur dari node akar atau root sampai node akhir atau daun. Dan kemudian akan diprediksi kelas yang dimiliki oleh suatu data baru tertentu. Node dan algoritma penyusun decision tree. Decision tree merupakan salah satu metode klasifikasi yang menggunakan representasi struktur pohon atau tree, di mana setiap node merepresentasikan atribut, cabangnya mempresentasikan nilai atau dari atribut, dan daun mempresentasikan kelas. Node yang paling atas dari decision tree disebut sebagai root. Decision tree merupakan metode klasifikasi yang paling populer digunakan. Selain karena pembangunannya relatif cepat, hasil dari model yang dibangun mudah untuk dipahami. Pada decision tree terdapat 3 jenis node, yaitu root node. Yang pertama root node merupakan node paling atas. Pada node ini tidak ada input dan bisa tidak mempunyai output atau mempunyai output lebih dari satu. Yang kedua merupakan node percabangan. Pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai output minimal 2. Yang ketiga, left node atau terminal node merupakan node akhir. Pada node ini hanya terdapat satu input dan tidak mempunyai output. Decision tree menggunakan algoritma ID3 atau C4.5 yang diperkenalkan dan dikembangkan pertama kali oleh Finland, yang merupakan singkatan dari Iterative Dichotomizer 3 atau Indication of Precision, baca tree. Algoritma ID3 membentuk pohon keputusan dengan metode divide and conquer data secara rekursit dari atas ke bawah. Strategi pembentukan decision tree dengan algoritma ID3 adalah: yang pertama, pohon dimulai sebagai node tunggal atau akar atau root yang mempresentasikan semua data. Yang kedua, sesudah node root dibentuk, maka data pada node akar akan diukur dengan information gain untuk dipilih atribut mana yang akan dijadikan atribut pembagiannya. Yang ketiga, sebuah cabang dibentuk dari atribut yang dipilih menjadi pembagi dan data akan didistribusikan ke dalam cabang masing-masing. Yang keempat, algoritma ini akan terus
menggunakan proses yang sama atau bersifat rekursif untuk dapat membentuk sebuah decision tree. Ketika sebuah atribut telah dipilih menjadi node pembagian atau cabang, maka atribut tersebut tidak diikutkan lagi dalam penghitungan nilai information gain. Yang terakhir, proses pembagian rekursif akan berhenti jika salah satu dari kondisi di bawah terpenuhi. Yang pertama, semua data dari anak cabang telah termasuk dalam kelas yang sama. Yang kedua, semua atribut telah dipakai, tetapi masih tersisa data dalam kelas yang berbeda. Dalam kasus ini, diambil data yang mewakili kelas yang terbanyak untuk menjadi label kelas pada node down. Yang ketiga, tidak terdapat data pada anak cabang yang baru. Dalam kasus ini, node down akan dipilih pada cabang sebelumnya dan diambil data yang mewakili kelas terbanyak untuk dijadikan label kelas. Decision tree dan manfaatnya. Pohon keputusan adalah sebuah metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasikan oleh manusia. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Oke, berikut dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pecahan NIM 19102134. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Pohon keputusan memadukan antara eksplorasi data dan permodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses permodelan. Bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Kelebihan dari metode pohon keputusan atau decision tree adalah daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Yang berikut fleksibel. Untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda, fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Kefleksibelan metode pohon keputusan yang dihasilkan jika dibandingkan ketika menggunakan metode perhitungan satu tahap konvensional. Dalam analis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat banyak, seorang penguji biasanya perlu untuk mengestimasikan baik itu distribusi dimensi tinggi ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Kekurangan dari metode pohon keputusan atau decision tree adalah terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Yang kedua,
pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Oke, berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat siang, nama saya Marian Sofian Sukobo, NIM 1910231. Contoh kasusnya, data sampel yang digunakan untuk menentukan hipertensi. Entropi S sama dengan min P plus log 2, P plus kurang P minus log 2, P minus. Itu information gain. Gain SA entropi S kurang value A SV per S entropi SV atribut dengan information gain tertinggi dijadikan node entropi awal. Jumlah instance sama dengan 8, instance positifnya 3 dan negatifnya 5. Makanya sama dengan min 3/8 kali log 2, 3/8 kurang 5/8 kali log 2, 5/8. Sama dengan min 0.375 kali log 2, 0.315 kurang 0.605 kali log 2, 0.605 dengan 0.375 kali X kurang 1.415 kurang 0.605 X kurang 0.608 sama dengan 0,531 tambah 0,424 hasilnya 0,955. Untuk usianya jumlah instansinya 8, usianya yang muda positifnya 1, negatifnya 3, dan yang tua positifnya 2, negatifnya 2. Entropi usia. Entropi usia. Yang usianya S usia sama dengan entropi S sigma SP per S entropi SP. Entropi S kurang S muda per S entropi S muda kurang S2 per S entropi S2 sama dengan 0.955 kurang 4/8 0.906 kurang 4/8 1 sama dengan 0.955 kurang 0.403 kurang 0.5 sama dengan 0.002. Entropi berat, jumlah instansinya sama dengan 8, instansi beratnya yang overweight positifnya 3, negatifnya 1, marginnya positifnya 0, negatifnya 1, dan underweight positifnya 0, negatifnya 1. Maka entropi overweight-nya sama dengan 0.906, entropi avarginya sama dengan 0.5 dan underweight-nya 0.5. Lanjut, gain usia. Gain usia S berat sama dengan estropi S kurang sigma overweight avargi underweight SP per S entropi SP entropi S overweight per S entropi S overweight kurang S avargi per S entropi S avargi entropi S underweight sama dengan 0.955 kurang 4/8 0.906 kurang 2/8 0.5 kurang 2/8 0.5 sama dengan 0.955 kurang 0.953 kurang 0.125 kurang 0.125 makasihnya 0.125 entropi jenis kelamin jumlah isinya 8 jenis kelamin yang pria positifnya 2 negatifnya 4 sedangkan wanita positifnya 1 negatifnya 1 entropi pria entropi pria sama dengan 1 entropi wanita sama dengan 0.75 ini gain usia gain jenis kelamin yang sama dengan entropi S kurang sigma pria wanita
SV per S, entropi SV. Entropi S kurang S pria per S, entropi S pria kurang S wanita per S, entropi S wanita. Sama dengan 0,955 kurang 6 per 8, 1 kurang 2 per 8 dan kurang 0,75. Sama dengan 0,955 kurang 0,75 kurang 0,188, makanya 0, 0 titik. Atribut yang dipilih adalah atribut berat karena nilai information gain-nya paling tinggi. Jumlah instance untuk overweight sama dengan 4, untuk ovarinya 2, dan underweight-nya 2. Kemudian yang paling tinggi untuk dijadikan cabang berikutnya. Node untuk cabang overweight jumlah instance-nya 4. Instance berat sama dengan overweight dan usia. Untuk yang muda positifnya 1, negatifnya 0, dan yang tua positifnya 2, negatifnya 1. Untuk instance berat sama overweight dan jenis kelamin, untuk prianya positifnya 2, negatifnya 1, untuk wanita positifnya 1, negatifnya 0. Maka desinfeksi yang dihasilkan seperti pada gambar di bawah ini. Ya, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kayak pembicaranya cuma 2 aja ya? 3, Pak. Oh iya. Tadi di awal siapa? Marianus. Oh iya. Di perhitungan baru masuk ini ya, Fulgensius ya. Ya. Oke. Suaranya mirip. Pak. Ya. Sorry. Suaranya mirip-mirip. Ya, keren teman-teman. Ini sudah cukup bagus. Yang bisa saya tarik kesimpulan tadi teman-teman sudah ada penjelasan tentang atribut yang memiliki pengaruh paling besar itu yang akan menjadi root atau akar. Kemudian tadi kita mendengar namanya Quinlan yang mengembangkan metode untuk C4.5. Sudah juga dieksplor oleh kelompoknya Marianus. Kemudian untuk perhitungan tadi rumus sudah cukup jelas ditunjukkan. Ada perhitungan untuk entropi sama gain-nya, yang mana gain itu adalah pengurangan dari nilai entropinya ya. Dari segi detail, menurut saya slide-nya kelompok Marianus lebih detail sih untuk perhitungan, tapi plus minus sih kelompoknya Gusti Made Wisnawa itu insight-nya itu lebih dapat karena memang slide-nya lebih sedikit tulisan. Tapi enggak apa-apa, enggak masalah. Ini sudah sama-sama sih nilainya sudah cukup bagus nih teman-teman berdua. Untuk dua kelompok ini saya sangat apresiasi untuk kelompoknya Marianus dan teman-teman. Di sana ada Lamu ya. Saya nanti minta tolong kasih tahu nama panggilannya deh. Takutnya salah-salah sebut saya karena panjang-panjang. Ada Marianus, kemudian Fulgensius, dan juga Bartholomeus Junior Tajahan gitu ya. Keren deh untuk penjelasan awal-awalnya. Mungkin nanti tulisannya bisa dikurang-kurangin, tapi nggak apa-apa, itu masih kategori wajar. Saya kasih apresiasi virtual ya untuk kelompok yang kedua. Nanti minta tolong slide-nya di-share ke saya secara japri. Nanti mungkin saya akan coba masukkan di folder yang bisa diakses juga oleh teman-teman yang lain, atau mungkin di Google Classroom saya masukkan sebagai tambahan materi ya untuk decision tree. Nah, ya, terima kasih banyak. Sekarang untuk kelompok yang ketiga, yaitu kelompoknya Ikhtiar, menyatakan sudah siap untuk coba presentasi. Disilakan. Silakan coba share screen dulu.
Oke, baik Pak. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang regresi. Pertama, saya ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Ikhtiar, NIM-nya 19 10 20 52. Yang kedua ada Ikadek Denny Julius Rawan, NIM-nya 19 10 20 33. Dan yang ketiga ada Agus Adi Sastrawan, NIM-nya 19 10 20 64. Lanjut. Pertama, saya ingin menjelaskan apa itu regresi. Regresi adalah suatu teknik analisis untuk mengidentifikasi relasi atau hubungan di antara dua variabel atau lebih. Regresi bertujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan error atau selisih antar nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Regresi termasuk ke dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu. Dalam regresi, ada dua jenis variabel. Lanjut, Gus. Gus, lanjut Gus. Oke, dalam regresi ada dua jenis variabel, yaitu dependent variabel dan independent variabel. Variabel dependent adalah variabel yang akan kita prediksi atau pelajari. Sedangkan variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau menyebabkan nilai target di variabel dependent. Lanjut, Gus. Ya, kita lanjut. Dalam regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang regresi sederhana. Regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, sesuatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen variabel. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependent variabel. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi berganda. Pada regresi sederhana, kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi satu variabel terkait. Variabel yang mempengaruhi disebut dengan berbagai istilah: variabel independen, variabel bebas, variabel penjelas, variabel explanatory, atau variabel X, karena dalam grafik sering digambar sebagai absis atau sumbu X. Variabel yang dipengaruhi dikenal sebagai variabel dependen, variabel acak atau random, namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang luas pemakaiannya. Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk memahami variabel-variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat, serta untuk mengetahui bentuk hubungan tersebut. Tujuan analisis regresi untuk mendapatkan pola hubungan secara
secara matematis dari variabel X dan variabel Y, dan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap variabel Y, serta untuk memprediksi variabel Y jika nilai variabel X diketahui. Prinsip dasar pada persamaan regresi sederhana adalah bahwa antara variabel dependen Y dengan variabel independen Y harus memiliki sifat hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas berdasarkan teori dari hasil penelitian sebelumnya atau juga yang didasarkan dari penjelasan logis tertentu. Lanjut, Gus. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B X. Keterangannya Y adalah variabel dependen, variabel terikat. X merupakan variabel independen, variabel bebas. A merupakan konstanta, nilai dari Y apabila X sama dengan 0. B, koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Contoh, lanjut Gus. Contoh untuk regresi sederhana adalah jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didasarkan dari penjelasan logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil nilai uang saku mahasiswa. Sebaliknya, apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah uang saku mahasiswa. Sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus, variabel X, akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa variabel Y secara positif. Mungkin akan dilanjutkan oleh Agus. Baik, di sini saya akan menjelaskan regresi berganda. Regresi linear berganda adalah teknik statistik yang menggunakan beberapa variabel penjelas untuk memprediksi hasil variabel respon. Adapun tujuan dari regresi linear berganda ini untuk memodelkan hubungan linear antara variabel penjelas atau independen dan variabel respon atau dependen. Cara menghitung regresi linear berganda. Model persamaan untuk menghitung regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A plus B ordo 1, X ordo 1, ditambah B ordo 2, X ordo 2, ditambah B ordo 3, X ordo 3, dan seterusnya. Di mana Y merupakan variabel dependen atau terikat, dan X123 merupakan variabel independen atau bebas. Kemudian A adalah nilai konstanta, dan B123 adalah nilai koefisien regresi. Jadi, dari rumus dalam penghitungan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa regresi linear berganda jika kita ingin mengetahui, yaitu seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat. Misalnya bagaimana curah hujan, suhu, dan jumlah pupuk yang ditambahkan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang kedua itu nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas tertentu. Misalnya hasil yang diharapkan dari suatu tanaman pada tingkat curah hujan, suhu, dan penambahan pupuk tertentu. Tujuan regresi linear berganda. Yang pertama ada analisis regresi berganda, dan analisis regresi berganda banyak digunakan untuk memprediksi dan peramalan yang penggunaannya secara substansial tumpang tindih dengan bidang pembelajaran mesin.
Yang kedua, dalam beberapa situasi, analisis regresi berganda dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan kausal antara variabel independen dan dependen. Yang penting, regresi itu sendiri hanya mengungkapkan hubungan antara variabel dependen dan kumpulan variabel independen dalam kumpulan data tetap. Adapun contoh regresi linier berganda, yaitu penelitian. Seorang peneliti kesehatan masyarakat tertarik dengan faktor sosial yang mempengaruhi penyakit jantung. Jadi, dia mensurvei 500 kota dan mengumpulkan data tentang persentase orang di setiap kota yang merokok dan persentase orang yang bersepeda ke tempat kerja dan persentase orang kota yang menderita penyakit jantung. Karena ia memiliki 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, dan semua variabel kuantitatif, penelitian dapat menggunakan regresi linier berganda untuk menganalisis antara hubungan di antara keduanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk timnya Agus Adi Sastrawan dan juga Denny. Kemudian Itiar. Ya. Oke ya, walaupun sebenarnya bisa diimprove lagi dengan penambahan contoh perhitungan, tapi tidak masalah karena nanti bisa kita cariin. Nanti mungkin saya bantu-bantu coba nyari yang contoh perhitungannya untuk kelompok yang mempresentasikan ini. Yang jelas teman-teman, kalau sudah kita ngomongin regresi, itu adalah peramalan. Jadi peramalan itu memang erat kaitannya dengan memprediksi sesuatu. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh sebuah mesin, dalam hal ini mesin learning atau pembelajaran mesin, mungkin kurang tepat juga sih dibilang pembelajaran mesin, ya kita mesin learning aja ya kita bilang ya. Itu salah satunya adalah kemampuan dari mesin untuk melakukan prediksi. Nah, tadi sempat dicontohkan pengaruh antara jarak dari kampus dengan uang saku. Nah, itu sudah salah satu contoh prediksi. Kalau diambil logisnya, kalau jaraknya itu dekat, sehingga uang sakunya harusnya tidak sebanyak mahasiswa yang jaraknya lebih jauh dari rumah. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu salah satu contoh prediksi. Yang lain ya robot-robot yang sering digunakan untuk memprediksi saham itu akan naik atau akan turun, yang seperti itu. Tentunya dalam melakukan prediksi ini yang menyebabkan dia semakin bagus prediksinya adalah banyaknya jumlah data lampau yang digunakan untuk train atau melatih si mesin ini. Jadi kalau semakin banyak data lampaunya, mesinnya tentu saja akan semakin canggih ya dalam hal melakukan prediksi tersebut. Jadi dia sudah mengetahui pola-pola yang terjadi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi seringkali di pembahasan machine learning ini kita selalu kali berbicara tentang pola seperti ini, pola seperti itu. Itu memang seperti itulah adanya. Jadi zaman dulu itu mungkin mata kuliah machine learning itu belum ada ya. Waktu itu namanya masih pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, kemudian dengan kemajuan teknologi ada basis data, kemudian macam-macam citra segala macam, ada AI sehingga muncullah istilah dari pembelajaran mesin atau machine learning seperti itu. Nah, untuk metode-metode yang sudah kita bahas dari minggu kemarin itu merupakan metode yang populer ya teman-teman untuk melakukan untuk melakukan proses prediksi ataupun pengenalan yang seperti kita bahas dari awal, seperti supervised, unsupervised, yang seperti itu. Jadi itu sudah metode-metode yang paling populer yang kita pakai. Nah, sekarang teman-teman
saya sudah inputkan nilainya, ternyata cukup juga untuk kelompoknya ikhtiar. Nanti saya apresiasi kelompok ikhtiar dalam waktu yang lumayan pendek bisa mempelajari metode regresi ini. Tapi tetap kita tunggu sih dari kelompok selanjutnya. Semoga nanti memasukkan contoh perhitungan. Nah, kalaupun misalnya contoh perhitungannya di metode yang linear tunggal, itu sih relatif lebih sederhana ya. Kalau masuk ke metode yang istilahnya berganda, nah itu hitungannya menjadi lebih panjang karena kita menggunakan lebih dari satu parameter. Seperti itu, teman-teman. Oke. Sekarang sepertinya kelompok 4 memang tidak hadir karena kelompoknya belum lengkap dan memang ada kendala, tapi tidak masalah. Nah, Ya, Pak, saya sendiri yang ada tadi. Oh ya, jadi yang Ya, hadir kelompok. Wilhelmus saja ya? Ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Wilhelmus sudah hadir. Ya, santai aja sama saya tidak ini ya. Yang penting saya ngasih tahu bahwa jangan mengulangi yang kayak gitu-gitu aja, itu aja poinnya. Bilang aja ke saya memang belum siap atau apa, itu saya tidak pernah masalah. Ya, Pak, belum. Ya, nggak apa-apa, santai-santai. Apa, itu prinsip sih, Dek. Jadi kalau hal-hal seperti itu, memang sebaiknya kita tidak membuat kondisi ketakutan bahwa, aduh kalau nggak presentasi, nah teman-teman harusnya cukup berani untuk ngechat dan bilang bahwa Pak izin, sepertinya memang saya belum bisa untuk presentasi karena saat ini sedang membereskan revisian seminar. Nah itu jadinya lebih enak. Jadi saya pun juga tidak akan terlalu nge-push mahasiswa. Saya tahu prioritas pertama teman-teman yang ada di semester 7 ya, itu pasti pingin sekali seminar gitu. Karena mungkin beberapa teman sudah seminar di semester 6 kemarin, jadi saya sangat paham itu, teman-teman nggak masalah sih kalau dari saya. Nanti bisa dicarikan waktu untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita coba untuk presentasi lagi. Nah sekarang, Baik, Pak. Terima kasih. yuk sama-sama. Nah sekarang kondisinya kita masih ada beberapa yang belum ya. Nah, mungkin kelompok-kelompok dari teman-teman yang belum hadir nggak di sini ya? Semua kayaknya yang hadir di sini yang ini deh. Oh, oke, kita ada Nanda sudah ya? Ya kayak. Mungkin teman-teman di sini bisa dicek di kolom chat, itu ada link untuk absen. Silakan absen dulu untuk live sessionnya. Akan diisi. Kemudian ya mungkin Gusti Agung Nyoman Diat Wiswara. Oh, angkatan 2021 nggih. Transfer kayaknya, Gung. Halo, tes. Halo, Pak. Nggih. Agung Diat Wiswara. Apa kenal dengan teman-teman yang lain? Maksudnya ada yang jadi satu circle? Nggak ada, Pak. Kita nggak saling kenal ini, Pak. Susah juga ini. Oh, sebentar. Kok Komunikasi. Will Hilmus yang ini open mic?
Sorry, saya nanyanya ke ini Agung Diatwiswara. Oh maaf Pak. Ya, ya. Sorry, Soalnya sorry. nggak ada yang jawab Pak. Oh, Soalnya enggak. nggak ada yang jawab. Oh, ini udah dijawab lewat chat. Oke, kalau emang nggak ada temen karena angkatan 21, saya skip dulu. Siapa lagi yang di sini yang belum present ya? Denny udah. Ayo teman-teman, ada yang Krisna Dipayana. Silakan. Made Krisna Dipayana. Sampun wenta Ya, Pak, hadir Pak. nggih, wenta kelompok. Baru punya 2 orang Pak. Oke, nanti sambil jalan bisa dicari ya. Iya Pak. Nah, kira-kira untuk minggu depan coba presentasi nggih. Baik Pak. Metodenya a priori ya nggih. A priori. Nggih, nggih. Baik Pak. Oke, silakan dicari teman. Kita coba presentasikan tentang a priori untuk minggu depan. Lagi satu sih yang mau cari selain Krisna Dipayana. Ciro malah nggih. Nanda sampun ya? Sampun kayaknya. Udah bagus Ketut Aditya juga sampun. Wah, ini aja yang hadir. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman yang kenal dengan yang di angkatan 19 ya, Adi Sanjaya sampun ya? Oke, mungkin bisa dibantu nanti untuk rekan yang kenal dengan Adi Sanjaya, kemudian Bayu Ismail. Oh, udah ada. Oke, mungkin sambil jalan dah. Jangan coba carikan. Nggak ada Usman Jayadi, ini mahasiswa bimbingan saya, mungkin nanti bisa diajak ya di tim, nanti mungkin bareng dengan Agung Diatwiswara. Agung nanti mungkin di Telegram bisa saya cariin tim, nanti biar bisa Agung ngangkat topik tentang a priori ya untuk minggu depan. Nanti saya carikan anggota kelompok. Ya, untuk rekan Agung saya anggap setuju ya. Oke. Oke, teman-teman, sepertinya sudah cukup panjang nih live-nya. Saya akan akhiri untuk recording.